Halo sahabat bediler, untuk transaksi di Jaya Air Rival hanya menggunakan satu nomor rekening Bank Mandiri atas nama Jaya Air Rival. Kami tidak bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi, jika ada transaksi di luar nomor rekening tersebut, berarti itu penipuan. Oke, salam bediler. Salam bediler untuk sahabat bediler di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi bersama saya pastinya di channel Jaya Air Rival di ruang indoor. Di sini saya berada di studio Jaya Air Rival dengan membawa senapan angin PCP 2560, PCP Fusion 2560 klasik hitam plus manometer. Ini merupakan senapan angin terbaru dari Jaya Air Rival yang harganya masih dalam harga promosi ya kebetulan. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan serial video sebelumnya yang membahas mengenai tata cara atau langkah-langkah untuk menggunakan senapan angin SAP. Di sini saya akan menjelaskan ke sahabat bediler cara atau langkah-langkah untuk menggunakan senapan angin dengan model PCP seperti ini. Nah, kebetulan untuk model PCP itu ada beberapa, seperti ini merupakan PCP single tabung yang memiliki satu tabung di sini. Ada juga yang memiliki dua tabung atau disebut dengan double tabung, dan ada juga bocap. Selain dari tabungnya, jenis tabungnya itu ada juga yang memiliki magazin atau tidak. Untuk di tutorial kali ini saya menggunakan senapan angin PCP yang tidak menggunakan magazin, jadi menggunakan single shot seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, sahabat bediler bisa mendukung channel Jaya Air Rival dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seperti tips, tutorial, dan lain sebagainya di channel Jaya Air Rival. Oke, kalau sudah kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum kita bahas secara teknis ya, bagaimana cara menggunakannya, sebelum kita bawa ke ruang outdoor, lebih baik untuk senapan anginnya kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan lap seperti ini. Mungkin setelah kita simpan dalam beberapa waktu yang lama di gudang ataupun di tas, itu nanti ada debu-debu yang menempel seperti itu. Nah, fungsinya dibersihkan biar terlihat kinclong kembali ya. Jadi ketika bertemu dengan teman-teman kita di lapangan, di hutan gitu, di tempat berburu, itu bisa kelihatan lebih bersih lah, lebih enak nanti menggunakannya. Oke, setelah itu mungkin bedanya dengan senapan angin yang jenis SAP, di sini ada tambahan yaitu bagian manometer. Nah, fungsinya dari manometer itu sendiri buat melihat tekanan angin yang berada di dalam tabung. Kalau di senapan angin SAP kan nggak ada ya, jadi di model PCP ini beberapa ada yang tidak. Kalau di sini ada. Terus perbedaannya di PCP tidak ada pompa tangannya, yaitu harus menggunakan pompa PCP. Ini tutupnya dibuka, terus dipompa menggunakan pompa PCP atau heel pump, atau bisa juga nanti menggunakan tabung scuba. Nah, untuk triggernya sama, ini trigger, popor, bantalan karet, terus pisir depan, belakang, ada drat untuk peredam, terus ada grendel. Untuk grendelnya modelnya seperti ini, di senapan angin ini nanti ditarik sesuai dengan power yang diinginkan. Kalau di senapan angin ini ada 5 power, jadi bisa ditarik hingga 5 kali. Terus saya rasa itu saja untuk bagian-bagiannya. Jadi kita bisa langsung lanjutkan ke ruang outdoor untuk mengujinya secara langsung di lapangan dan juga memperagakan langkah-langkah yang saya berikan. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Oke sahabat bediler, kita sudah berada di luar ruangan di lapangan tembak ya untuk uji coba. Di sini senapannya tadi kita bawa setelah kita bersihkan untuk unit senapannya. Terus selanjutnya dipastikan sebelum berburu untuk pisirnya sudah terkalibrasi, termasuk yang belakang juga yang depan. Nah, jika belum disetting, belum dikalibrasi, nanti bisa menggunakan kunci L untuk dikalibrasi, diubah kanan kirinya agar tepat ke sasaran. Dan yang belakang bisa menggunakan obeng minus di sini untuk setting kanan kiri dan juga atas bawahnya biar nanti pas ke sasaran yang kita tuju. Oke, selanjutnya setelah itu kita cek tekanan angin yang ada di manometer di sini di bawah.
Nah, bisa jadi dalam peletakan manometer ini berbeda ya setiap senapan angin. Contohnya saja untuk PCP double tabung fusion itu manometernya ada yang berada di depan. Jadi setiap senapan angin bisa saja berbeda. Dicari saja letak manometernya di mana terus dilihat. Kebetulan untuk di senapan angin ini tabungnya sudah berisi angin dengan tekanan 2300 PSI. Terlihat di manometer. Jadi untuk anginnya tidak perlu ditambahkan karena sudah cukup. Cuman untuk di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memompa senapan angin PCP ini menggunakan pompa heel pump secara singkat ya sahabat dealer. Nah seperti ini. Untuk peletakannya standarnya seperti ini. Cuman untuk memompa, kalau saya pribadi lebih suka untuk meletakkan seperti ini. Jadi bisa melihat manometer yang ada di bawah seperti itu. Oke, kalau sudah, ini kita buka tutupnya seperti tutup ban, tutup pentil itu ya. Terus kita kencangkan dengan ini. Kalau nggak pakai coupler seperti ini ya. Oke. Nah ini harus benar-benar kencang ya sahabat dealer. Kalau nggak kencang nanti akan keluar dari sini untuk anginnya. Seperti ngempos gitu ya. Dikencangkan. Nanti untuk kuncinya menggunakan kunci pas bawaan dari pompa heel pump ini. Sudah disediakan, dilengkapi dengan kunci ini. Oke, kalau sudah kencang, langkah selanjutnya untuk bagian belakang ini, pengamannya ini ditutup secara rapat. Biar anginnya nggak keluar melalui ini, melalui sini. Oke, kalau sudah itu dipompa seperti pompa pada umumnya ya. Ke atas, ke bawah. Biar lebih maksimal harus mentok ke atas juga mentok ke bawah. Nah seperti itu. Kalau sudah selesai untuk memompanya, sudah dirasa cukup, itu bisa dilepas lagi pengamannya ini untuk mengeluarkan angin yang berada di dalam selang. Jadi untuk anginnya di dalam selang ini juga memiliki tekanan yang tinggi, sehingga kalau kita lepas langsung dari ujungnya sini nanti akan seperti meledak gitu ya. Dikeluarkan dulu anginnya. Nah, gitu. Kita tunggu sampai habis. Oke, kalau sudah habis baru kita lepas selangnya menggunakan kunci pas berlawanan arah jarum jam seperti biasa. Oke. Kalau sudah bisa ditutup kembali. Terus kita lanjutkan untuk cara menggunakan senapan angin model PCP ini. Oke, bisir sudah, angin sudah. Langkah selanjutnya yaitu grendel. Nah, untuk di senapan angin model PCP atau model gejlok itu nanti ada settingan powernya di sini untuk fusion. Jadi ada 5 power, 5 tarikan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sahabat dealer. Ini coba saya tarik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk maksimalnya itu 5 dan yang terendahnya itu tadi 1. Termasuk dalam penggunaan anginnya. Jadi untuk yang 1 itu paling irit untuk angin dan yang 5 paling boros karena powernya lebih tinggi. Oke, selanjutnya setelah kita pilih grendelnya menggunakan grendel 1 saja, itu kita masukkan mimisnya berada di chamber ini. Ini dia mimisnya berbentuk seperti shuttlecock dengan ujung yang tumpul. Jangan sampai terbalik karena bisa menyebabkan kemacetan mimis pada laras. Oke, kita masukkan seperti ini. Dengan ujung yang tumpul itu ada di depan. Terus kita grendel, langkah selanjutnya kita grendel. Kita kunci grendelnya dengan menekannya ke depan, mendorong ke depan, terus dikunci. Kalau sudah terkunci, ini nanti akan seperti ini. Kurang ke depan ini, jadi ini terus terkunci. Nah, ini akan muncul seperti ini kunciannya. Dipastikan untuk terkunci ya, karena kalau nggak terkunci nanti bisa terpental grendelnya, bisa kena ke pipi ketika kita
membidik nanti. Oke, setelah terkunci, kita arahkan ke sasaran yang kita tuju. Setelah itu kita tembakkan menggunakan pelatu atau trigger. Oke, 1, 2, 3. Nah, tuh, ini fungsi dari trigger untuk melepaskan mimisnya itu tadi. Oke, sahabat bidler, saya rasa itu saja untuk caranya ya. Kita lanjutkan ke studio. Oke sahabat bidler, itu tadi langkah-langkah menggunakan senapan angin dengan model PCP. Kita sudah kembali di ruangan studio J Rifle. Ini untuk senapannya yang kita gunakan tadi. Nah, setelah menggunakannya di lapangan, kita bersihkan kembali. Kalau tadi berangkatnya kita bersihkan, terus kembalinya juga kita bersihkan lagi sebelum nanti kita simpan ya di tas atau diletakkan di mana gitu. Jadi untuk menjaga kebersihan dan juga nanti bisa membuat senapannya lebih awet ya sahabat bidler. Nah, saya rasa cukup itu tadi ya, cara-cara menggunakan senapan angin model PCP ini cukup jelas dengan cara memompanya juga, terus cara menggunakan grendel dan triggernya. Nah, mungkin ada sahabat bidler yang masih bingung dengan penjelasan saya tadi, bisa bertanya di kolom komentar atau melalui admin kami di WhatsApp yang sudah ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, kalau sudah, yang terakhir jangan lupa juga untuk mendukung channel J Rifle dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel J Rifle agar tidak ketinggalan mengenai video-video menarik lainnya dari kami. Oke, saya rasa cukup itu tadi. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan salam bediler.